Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Samiin kisah sahabat Nabi 313, kali ini saya tidak menceritakan tentang para sahabat Nabi, namun kali ini saya menceritakan tentang anak dari Adam dan Hawa. Suatu ketika Siti Hawa itu melahirkan, dan kita tahu bahwasanya Siti Hawa itu melahirkan selama hidupnya itu 20 kali, dan setiap melahirkan Siti Hawa melahirkan bayi kembar. Setiap melahirkan bayi kembar. Namun suatu ketika Siti Hawa melahirkan seorang bayi, dan dia perempuan, namun tidak kembar. Tapi ada keanehan dalam bayi ini. Bayi ini dinamai dengan Unuk. Unuk ini adalah seorang bayi perempuan, namun dia mempunyai dua kepala. Yang pertama, kepalanya berada di bahu kanan, kemudian di bahu yang kiri. Bahkan jarinya Unuk itu ada 20 jari. Begitu pula kakinya, sebanyak 20 jari. Jadi jumlah semua jari yang ada pada Unuk itu sekitar 40 jari. Berbeda dengan kita, 20 jari. Dan kukunya itu panjang lalu bengkok. Namun bagaimanapun juga, Siti Hawa tetaplah seorang ibu. Jadi Siti Hawa tetap merawat bayi tersebut hingga bayi tersebut menjadi dewasa. Namun dia ditakdirkan bukan menjadi wanita solehah, dan Unuk tersebut menjadi seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Unuk ini menjadi seorang penyihir. Bagaimana bisa dia menjadi seorang penyihir? Suatu ketika itu Siti Hawa dia sedang tidur, dan diambil kalung yang berupa asma di lehernya Siti Hawa. Dan kalung tersebut itu jimat bagi Siti Hawa agar bisa dilindungi dari godaan iblis. Namun dicuri oleh Unuk dan disalahgunakan oleh Unuk, sehingga dia menjadi seorang penyihir, dan dia sangat jahat sekali. Apalagi dia adalah seorang wanita yang pertama kali melakukan dosa zina. Setiap dia bertemu laki-laki, kalau dia suka langsung diajak zina. Namun ditakdirkan ada salah satu dari pasangannya hingga dia mempunyai bayi, dan bayinya nanti saya ceritakan. Sekarang saya masih menceritakan tentang Unuk. Unuk tersebut orang yang bergabung dengan golongan Habil yang berada di lembah, dan Qabil ini adalah si pembunuh Habil. Kita lanjutkan.
dia melakukan banyak kerusakan di bumi dengan sihirnya dan kekuatan yang berada pada kalung ibundanya, hingga akhirnya Nabi Adam itu dengan Siti Hawa geram, sehingga Nabi Adam mendoakan Unuk agar supaya dihentikan kekejiannya, dan Allah mengabulkan doa dari Nabi Adam, sehingga Allah mengirim singa yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada gajah, hingga akhirnya Unuk tersebut diserang oleh singa hingga dia dirobek seluruh tubuhnya hingga mati mengenaskan. Namun cerita tersebut nggak hanya sampai situ saja, karena kekejiannya nggak hanya pada seorang Unuk, tapi anaknya pun juga menjadi seseorang yang melakukan kezaliman. Anaknya Unuk ini adalah bernama Uwaj. Kalau kita lihat bahwasanya Uwaj tersebut itu adalah seorang raksasa. Dia mempunyai tinggi sekitar 333 hasta. Tingginya itu lebarnya. Kalau tingginya itu sekitar 23.000 hasta. Kalau dikurs dengan meteran itu sekitar 12.000 meter. Bahkan gunung tertinggi pun hanya sampai lututnya saja. Kok orang bisa sebesar itu? Bagaimana kalau dia mau makan? Gampang sekali bagi seorang Uwaj. Uwaj kalau mau makan dia cuma pergi ke laut mengambil ikan, baik itu ikan paus atau apapun, tinggal diangkat ke atas, didekatkan dengan matahari, matang, tinggal makan, beres. Nah, kalau minumnya gimana? Nah, kalau minumnya Uwaj itu lebih gampang lagi, tinggal cari awan yang menampung hujan, cuma tinggal dicidukkan pakai tangannya saja dan diminum, mudah sekali. Dan Uwaj tersebut itu berumur sangat panjang sekali, sekitar 3.600 tahun. Dan Uwaj ini hidup selama kurun 3 kenabian. Yang pertama hidup di zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Musa alaihissalam. Bahkan pada zaman Nabi Nuh saat banjir bah, padahal zaman itu banjir bah itu bisa airnya sampai memenuhi bumi, banjir. Namun dia termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah. Dia sebenarnya mau ikut dengan kapalnya Nabi Nuh, karena dia terlalu besar, akhirnya dilarang oleh Nabi Nuh. Tapi dia tetap selamat hingga sampai pada masa zaman Nabi Ibrahim, kemudian terakhir pada zaman Nabi Musa. Kalau pada zaman Nabi Musa, dulu saat Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel di Palestina, dan saat pulang pasukan Bani Israel itu mendapatkan sial. Dia melewati sebuah daerah yang dimana daerah tersebut didiami atau ditempati oleh Uwaj, dan ketahuan oleh Uwaj. Akhirnya pasukan Bani Israel ditawan oleh Uwaj, dan pasukan Bani Israel tersebut
mau dibunuh oleh Uwaj, namun dilarang oleh istrinya Uwaj. Sudahlah, jangan dibunuh, kita lepaskan saja pasukan ini, biar pasukan ini bercerita kepada orang-orang, dan orang-orang takut kepada kita, seorang raksasa. Akhirnya pasukan Bani Israel dilepaskan, dan pasukan Bani Israel itu bercerita kepada Nabi Musa. Saat Nabi Musa mendengar cerita tersebut, Nabi Musa berkata kepada pasukannya agar jangan menceritakan kepada siapapun tentang hal Uwaj. Namun pasukan Bani Israel tahu sendiri, mereka berkhianat kepada Nabi Musa. Hingga akhirnya pasukan Bani Israel itu cerita kepada semua orang, dan orang-orang pada takut. Saat disuruh oleh Nabi Musa untuk menyerang Uwaj, ketakutan mereka. Dan gak mau, pengen mangkat dewi. Kalau mau berangkatlah sendiri, kamu Musa. Karena kejadian itu Allah mengazab kaum Bani Israel. Selama bertahun-tahun pasukan Bani Israel pasukan Bani Israel diazab menjadi orang yang linglung, menjadi orang yang bingung selama bertahun-tahun. Namun setelah kelinglungan tersebut hilang, akhirnya mereka sadar dan mau mengikuti Nabi Musa, dan mereka pun dengan terpaksa mengikuti Nabi Musa untuk perang melawan Uwaj. Mereka pun berangkat ke daerah Uwaj. Uwaj dilawan oleh pasukan Bani Israel. Ya, dengan sangat mudah sekali. Uwaj itu adalah seorang raksasa, sehingga Uwaj tersebut hanya mengambil batu yang sangat besar dan ditimpakannya kepada pasukan Bani Israel, hingga pasukan Bani Israel mati. Namun Allah tidak tinggal diam. Allah mengirim burung ababil yang membawa batu merah, yaitu batu yang ada apinya, batu dari neraka, dan dilemparkannya batu tersebut ke leher Uwaj hingga dia oleng, hampir jatuh. Maka sebelum dia jatuh, lutut mata kaki dari Uwaj tersebut dihantam oleh tongkatnya Nabi Musa, hingga akhirnya Uwaj pun mati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.